Baik, ada yang bertanya yang 11 rakaat itu 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam. Ada beberapa hadis. Yang pertama hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu di situ disebutkan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam lalu 3 rakaat. Itu zahir hadis. Dalam mazhab Syafi'i, zahir hadis ini tidak dipahami 4 rakaat salam. Tapi dipahami 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Itu yang dipahami dalam mazhab Syafi'i. Lalu kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Berarti 4. Lalu kemudian 3 rakaat salam 3. Jadi dalam mazhab Syafi'i memahami dalil ini adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat disebut 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat disebut 4. Baru kemudian 3. Karena memang di dalam mazhab ini 4 rakaat langsung salam itu tidak sah. Tetapi beda di dalam mazhab Hanafi, 4 rakaat salam itu tetap sah sebagaimana di dalam zahir hadis. Demikian pula di Tarjih Muhammadiyah itu 4 rakaat salam ya 4 rakaat salam dipahami sebagaimana zahir hadis. Sehingga kalau di Tarjih Muhammadiyah salatnya ya 4 rakaat salam, bukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dihitung 4. Tapi begitulah pemahaman para ulama beragam dalam masalah ini. Lalu bagaimana kalau salatnya 2 rakaat salam 11 rakaat boleh tidak? Boleh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim 2 rakaat salam, 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 lalu witirnya 1. Jadi kalau yang 4 witirnya 3. Kalau yang 2 witirnya 1. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Lah kalau witirnya 3 bagaimana? Itu hadis riwayat Imam Ahmad. 2 3. Di sini yang mana? Ya? 2 terus witirnya 21. Kok aneh? 3 ya. Kalau witir 21 tuh aneh. Witir kok 2 terus 1. Yang witir yang terakhir, yang 2 itu genep bukan witir. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan ghairu ma'qul, tidak masuk akal witir kok 2 terus 1. Kalau witir itu ya kalau 1 ya 1, kalau 3 ya 3. Kalau 5 ya 5, kalau 7 ya 7, kalau 9 ya 9. Karena witir yang pernah dilakukan oleh Nabi itu beliau pernah witir 1 rakaat salam, pernah witir 3 rakaat salam, pernah witir 5 rakaat salam, pernah witir 7 rakaat salam, sekali loh itu. Pernah witir 9 rakaat salam. Nah, teknisnya kalau 1 sama 3 tidak pakai tasyahud awal. Tidak pakai tasyahud awal. 5 juga tidak. Tapi kalau 7 ada tasyahud awal di rakaat ke-6. Kalau 9 ada tasyahud awal di rakaat ke-8. Sudah ada yang pernah nyoba witir 9 gitu? Nyambung terus dari rakaat 1 sampai 9? Ya? Itu hadis Nabi, variasi witir Nabi. Variasi witirnya seperti itu. Saya biasanya kalau praktek imami ya paling banter 3. Belum pernah sampai 9 begitu. Kalau 9 itu rawan. Rawannya apa? Kalau ternyata nanti dapat 8 batal, ngulangnya banyak. Kalau 3 kan ngulangnya sedikit. Bayangkan sudah dapat 8 batal, ngulangnya 8 itu ya. Tapi semua sunnah, karena Nabi mencontohkan 1, 3, 5, 7. Nah yang 7 tasyahud awal di rakaat ke-6. Lalu 9 tasyahud awal di rakaat ke-8. Itu diantara variasi witir Nabi. Payungan besok mau praktek begitu boleh. Ini ono apa-apa aku rekang jawab. Ya karena masyarakat belum diberikan edukasi, itu bisa jadi nanti mengundang pro dan kontra. Nah, penting diberi penjelasan terlebih dahulu. Jadi tadi ya dalam hadis riwayat Imam Ahmad 2 3. Berarti cengkiran pakainya itu. Kalau rekomendasi HPT merekomendasikan itu yang 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-1. Itu kalau rekomendasi HPT. Ya 2 tak hitung saya tidak kekeluian. 2-2-2-2-2-1. Nah, ya HPT atau 4-4-3. Ya, rekomendasinya itu. Bukan yang 2-2-2-2-2-3. Tapi sah enggak? Sah, hadisnya sahih. Karena HPT juga tidak kemudian membatasi itu. Kalau di HPT itu selama itu hadisnya sahih, itu boleh dipakai. Nah. Baik. Kalau tempat jenengan gimana, Pak? 4-4-3. Oh ya, ya. 4-4-3. Baik. Apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai. Dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da Isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da Isya, khusus Ramadan lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam.
Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari, yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah, Isya, langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk 1 Ramadan, sahabat tersebar berita, semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh, setelah sholat ba'diyah Isya, maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya, sampai azan subuh. Pas azan subuh, Nabi SAW keluar, lalu mengimami sholat, habis itu beliau ceramah. Beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar. Karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib. Kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW, maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya, jadi sama saja. Kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian, kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya. Dua syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah. Pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan. Karena betul-betul iman dan yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain. Dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23. Tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah. Cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau nur Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud. Kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Salat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail masna-masna. Salat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa, pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat. Tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhu. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 20 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Yang itu. Maksudnya selesai ini sampai witir. Imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain, setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini. Walaupun boleh, kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Nah ini sunnah ya. Cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan? Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan? Boleh nggak saya sholat tarawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat tarawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat, berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh. Karena sholat Nabi SAW, matna, artinya 2 rakaat tanpa batas, dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama, jangan selalu kaku, sehingga akhirnya kita vonis orang salah, gara-gara adanya perselisihan ulama, atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Nah sekarang pembahasan yang selanjutnya, kalau tidak dibatasi ya Rasulullah, nanti orang akan beda-beda. Minimal 2-2, kalau gitu saya 2 aja. Ya? Boleh nggak? Boleh. 4 boleh nggak? Boleh. 6 juga boleh. Ya. Karena nggak ada batas maksimal, juga minimalnya 2, berarti boleh dong 2, gitu kan? Nah, bagaimana yang paling enak, yang standar, yang nyaman, yang kira-kira Nabi sering melakukannya? Dengan itu menjadi patokan amalan kita. Ya, Masya Allah. Ternyata Rasulullah SAW terekam dalam berbagai hadis itu seringkali mempraktikkan sholat malamnya dengan 11 rakaat. Dengan 11 rakaat. Kita sekarang mau masuk pada intinya. Hadisnya banyak ini ya. Jadi poinnya, ada yang 11 rakaat dengan 1 witir. Ada yang 11 rakaat dengan 3 witir. Ya. Ada yang 11 rakaat bahkan dengan 5 witir. Ya, dengan 5 witir, Masya Allah. Kita tuliskan beberapa yang populer saja, yang 11 rakaat dengan 1 dan 3 witir. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi seringnya melakukan berapa rakaat? Yang sering dilakukan oleh beliau 11 rakaat. Bahkan ketika beliau melakukannya di rumah Aisyah, Aisyah sampai memberi kesaksian nanti di hadis riwayat Muslim nomor hadis 738. Ya.
Nanti beliau sampai menyampaikan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW di Ramadan atau di luar Ramadan melakukan salat malam selain dari 11 rakaat. Ya. Nanti kita lihat. Yang 11 rakaat dengan satu witir. Satu witir. Jadi teknisnya 2, kemudian 2, 2, 2, 2, kemudian plus 1 witirnya. 10 tarawihnya, 1 witirnya. Ini ada dari Nabi. Yang paling populer ada di Abu Daud. Nomor hadis 1336. Ada juga di Al-Muwatta karya Imam Malik. Nanti sore saya bawakan Al-Muwatta untuk jadi contoh, insyaallah. Nomor hadis 258. Contoh. Ini yang 2, 2, 2, 2, 2, 1. Jadi 10 salat tarawihnya, qiyamnya, kemudian 1 witirnya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang misalnya 1 kali witir itu benar, ada contoh nabinya. Ya. Dan itu kesaksian. Dari mana ini? Dari Aisyah juga. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan. Jadi ini contoh yang pertama. Ya. Saya pilih yang paling dekat dengan Rasulullah saja, yang paling tahu kepribadiannya. Ya. Jadi ada yang di dalam rumah, itu Aisyah. Nanti ada Maimunah juga menyampaikan hadis yang sama. Ya. Nanti ada Ibnu Abbas, orang luar rumah yang selalu mengikuti Nabi. Ya. Nanti ada Ibnu Umar, kesaksiannya rata-rata 11 rakaat. Kita lihat. Nanti ada Abdullah bin Mas'ud yang langsung sholat di belakang Nabi saat di masjid. Ya. 3 orang nanti, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, kemudian ada satu lagi, siapa namanya? Hudzaifah al-Yamani, kemudian Abdullah bin Al-Mughirah bin Syu'bah. Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Nanti sholat di belakang Nabi saat berada di Masjid Nabawi. Kita akan lihat. Ya. Yang rumus kedua, 4 plus 3. 11 juga. 11. Ya. Ini misalnya paling gampang di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 738. Jadi 11 rakaat dengan 3 witir. 11 rakaat dengan 3 witir. Yang 3 witir yang dibagi rumusnya kepada 2 bagian. Pada 2 bagian. Bisa kita lakukan 4 kemudian 3. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menunaikan salat malamnya. 1, perhatikan, 4 rakaat. Jangan tanyakan bagaimana bagus dan panjangnya. Kemudian salat lagi 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Setelah itu beliau menunaikan 3 rakaat witir. Jelas sampai sini? Baik. Nah kadang 2, tutup dengan 3 ujungnya. Tutup dengan 3 ujungnya. Ya. Jadi yang 3 witirnya ini bisa ditunaikan 2 sampai 8. Ini kan 8 ya. Lihat bedanya, kalau yang ini 10 plus 1, yang ini 8 plus 3. Ya. Di 8 plus 3 bisa 4 plus 3, bisa 2 plus 3. Jelas sampai sini? Nah. Saya ingin komentari sebentar. Ada seorang alim, alhamdulillah kita doakan beliau dalam kebaikan, dan diberikan kelembutan hati, dan diluaskan ilmunya supaya bisa memberikan pencerahan. Menyampaikan bahwa 11 rakaat ini bukan salat tarawih. Ini salat witir. Pernah dengar pendapat itu? Ya. Ada yang menyampaikan ini bukan tarawih, bukan tahajud, tapi ini witir. Menurut saya, pandangan ini kurang sempurna. Saya tidak mengatakan salah, tapi kurang sempurna. Ya, kurang sempurna sebagai adab. Ya. Ini kurang sempurna. Karena kalau kita gabungkan kitab-kitab itu, alasan utamanya apa? Karena ini ditempatkan di bab witir katanya, di Al-Bukhari, di bab witir. Itu tidak tepat. Ya. Al-Bukhari itu mengulang-ulang pembahasan, ditempatkan di bagai pembahasan yang berbeda. Pertama kali menempatkan beliau tentang 11 rakaat itu di kitab tahajud. Nomor hadis 1417, itu di Al-Bukhari. Di jilid pertama, nomor hadis 1417. Kitab tahajud namanya, bukan kitab witir. Kitab tahajud, pembahasan tentang tahajud. Bahkan diulang lagi di sifat salat tarawih Nabi. Ya. Di nomor hadis 2013, silahkan lihat. Ini 11 rakaat salatnya. Kitab yang mana Ustaz? Terbitan Darul Hadis, warnanya merah, jilid kedua, halaman 62 sampai 63. Ya. Disebutkan langsung di situ. Ya. Jadi, ketika menempatkan di bab tahajud dengan salat Ramadan, ini tandanya adalah bagian dari salat yang rakaatnya ditunaikan oleh Nabi termasuk qiyam Ramadan. Adapun kenapa diulang di bab witir, ini yang barangkali mesti selektif. Di bab witir ditempatkan kembali oleh Al-Bukhari, ingin menunjuk sifat witirnya Nabi yang 1 dengan 3 rakaat itu. Jadi bukan ingin mengatakan salatnya 11 rakaat tahajud, bukan. Maksudnya, Nabi kadang-kadang menunaikan witirnya dengan 1, kadang-kadang dengan menggunakan 3. Diulang lagi sebagai buktinya apa? Hadis ini dimuat kembali. Ya. Jelas sampai di sini? Nah, jadi, rahmatullah. Kalau ada yang menyampaikan kemudian witirnya Nabi 11 rakaat, buktinya hadis ini, menurut saya pendapatnya kurang kuat. Silahkan pendapat kita hormati, tapi kita pegang yang menurut kita anggap kuat. Jelas sampai di sini? Salat tarawih, berapa rakaatnya? Ya, setahu saya, salaf sepakat bahwasanya tidak ada batasan rakaat. Ya, tidak ada batasan rakaat. Maka barang siapa yang mengatakan tidak boleh lebih dari 11 rakaat, tolong datangkan salafnya. Tolong datangkan salafnya, dan tidak ada salafnya. Sebenarnya ulama menyebutkan ya sebagai riwayat dari Imam Malik, bahwasanya Imam Malik melarang lebih dari 11. Ini riwayatnya lemah. Yang benar Imam Malik membolehkan salat bahkan 40 rakaat. Kemudian sebagian ulama juga menukil dari Ibnu Al-Arabi dari mazhab Malikiyah. Tapi setelah saya cek dalam kitabnya Aridatul Ahwadi, juga dia tidak melarang. Dia mengatakan seandainya ada bilangan yang jadikan patokan untuk salat malam, maka 11 rakaat. Tapi dia tidak melarang. Dia mengatakan seandainya disuruh pilih, maka milih yang berapa rakaat? 11 rakaat. Tapi dia tidak melarang. Adapun As-San'ani minal mutaakhirin.
As-San'ani abad ke-11 dia mengatakan lebih dari 11 rakaat, 20 rakaat secara dawam adalah bid'ah. Beliau adalah minal mutaakhirin, ya. Adapun para salaf dahulu mereka salat lebih dari 11 rakaat, banyak diriwayatkan. Diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, kalau beliau sehat beliau salat malam 300 rakaat. Kalau beliau sakit 100 rakaat, ya. Adapun jumlah rakaat yang terbaik maka 11 rakaat. Jika dikerjakan dengan tumakninah. Ya. Karena Aisyah mengatakan, "Ma zada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan an 11 rakaat." Rasulullah SAW tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ini dalil para ulama sepakat kalau salat dikerjakan dengan tumakninah maka 11 rakaat yang terbaik, apalagi dengan panjang. Tapi apakah tidak boleh lebih dari 11? Jawabannya boleh. Dalilnya apa? Dalilnya banyak. Pertama, dalilnya seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, hadis Ibnu Umar. Arab Badui bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail?" Wahai Rasulullah, bagaimana salat malam? Kata Nabi SAW, "Salatul lail masna, salat malam 2 rakaat. Fa in khashiya ahadukum as-subha falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Kalau salah seorang kalian takut subuh, maka witirlah 1 rakaat. Nabi mengitlaqkan, mengumumkan, salatlah 2 rakaat. Rasulullah SAW tidak mengatakan sampai 11, tidak. Mungkin ada yang berkata, "Ya Rasulullah, mungkin Arab Badui ini sudah tahu tidak boleh lebih dari 11." Siapa bilang? Dia Arab Badui. Dia tidak tinggal bertetangga dengan Nabi. Sementara salat malam Nabi kebanyakan dalam apa? Dalam rumah. Jangankan bilangan, tata cara salat saja dia tidak tahu. Makanya dia tanya bagaimana cara salat. Kata para ulama, wong cara salatnya saja dia tidak tahu, apalagi jumlah bilangannya. Dan Nabi memutlakkan, kata Nabi, salat malam 2 rakaat, terus 2 rakaat sampai subuh. Kalau takut subuh maka satu rakaat. Nabi tidak mengatakan jangan lebih dari 11. Ini dipahami oleh jumhur ulama, 4 mazhab. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa yang menganggap lebih dari 11 rakaat tidak boleh, faqad akhta, dia telah salah. Maka saya bilang kalau ada yang melarang lebih dari 11 rakaat, datangkan salafnya. Datangkan salafnya, siapa salafnya? Dari kalangan tabi'in atau para ulama mazhab yang mengatakan tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Kita memahami hadis Nabi dengan pemahaman salaf. Saya ulang. Kita memahami hadis-hadis Nabi juga dengan pemahaman apa? Salaf. Karena sebagian orang terlalu kencing. Kita bilang boleh lah Anda menganggap itu bid'ah, tapi tidak usah terlalu kencing sama pendapat yang lain, apalagi pendapat 4 mazhab. Tapi saya ulangi lagi, barang siapa yang mengatakan lebih dari 11 bid'ah, tidak boleh apalagi kencing dalam masalah ini, datangkan salafnya. Datangkan salafnya. Baik. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW salat bersama para sahabat beberapa kali di malam-malam bulan Ramadan. Kalau tidak salah 3 kali atau 4 kali. Ya, dan biasa Rasulullah SAW salatnya berapa rakaat? 11 rakaat. Pada suatu malam Rasulullah SAW salat sampai tengah malam, mungkin dari awal malam sampai tengah malam. Kemudian Rasulullah SAW selesai, sudah witir. Maka para sahabat minta tambahan. Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita lanjutkan, masih ada sisa setengah malam? Lihat semangat para sahabat. Sudah salat panjang, mereka masih minta tambah. Kalau kita imamnya selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Ini sudah selesai, para sahabat masih minta apa? Tambah. Dan Nabi tidak menjawab, kalian kan sudah tahu tidak boleh lebih dari 11, jangan minta tambah. Kata sebagian ulama seperti Atiyah Salim rahimahullah berkata, ini dalil bahwasanya para sahabat memahami tidak ada larangan dalam apa? Tambahan rakaat, makanya mereka minta apa? Tambahan. Kalau mereka tahu bahwasanya perkara salat malam perkara yang mereka perhatikan atau tidak? Para sahabat perhatian dengan salat malam atau tidak? Perhatian. Kalau ternyata 11 rakaat tidak lebih dari 11 rakaat tidak boleh, pasti mereka tahu. Kalau mereka tahu tidak boleh lebih dari 11 rakaat, ngapain minta tambah? Paham? Dalil yang ketiga, bahwasanya dalam Sunan Abi Dawud, ya, kalau tidak salah sahabat Thalib bin Ali radhiyallahu anhu, putranya berkata, "Zarana abi, fa amsa indana wa aftara indana wa shalla bina." Ayahku menziarahiku di rumahku sampai akhirnya di waktu tiba maghrib, kemudian dia berbuka bersama kami, kemudian dia salat malam bersama kami sampai witir. Bapaknya lagi pergi ke kampung anaknya, bapaknya di sahabat, pergi ke kampung anaknya karena dia sahabat, suruh jadi imam sama orang kampungnya. Kemungkinan besar 11 rakaat, tidak disebutkan bilangnya, tapi saya katakan kemungkinan besar 11 rakaat sampai witir. Suman hadar, kemudian dia pulang ke kampungnya. Ternyata di kampungnya juga belum salat malam, nungguin dia. Ini jamaah yang setia, nunggu apa? Imam. Padahal tidak di SMS saya, tidak di WhatsApp enggak. Ya, kalau dia nunggu imamnya. Begitu sahabat ini datang, suruh jadi imam lagi. Salat ronde kedua. Tatkala tiba waktu witir, qaddama rajulan, dia suruh orang lain jadi imam. Mereka bertanya, "Kenapa Anda tidak salat?" Ternyata dia sudah witir tadi di ronde pertama. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La witrani fi lailah." Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kemungkinan besar sahabat ini salat lebih dari 11 rakaat. Paham? Dan tidak ada peninggalan. Ini juga dalil seorang sudah witir, boleh lagi salat malam, tapi tidak boleh witir 2 kali. Intinya para hadirin, saya ulangi, salat yang terbaik 11 rakaat jika dikerjakan dengan tumakninah. Tapi kalau ada yang lebih dari 11 rakaat tidak perlu kita ingkari. Karena ini pendapat salaf, bahkan saya tidak menemukan seorang salaf pun yang mengingkari lebih dari 11 rakaat, ya. Ini yang dipraktikkan di Al-Haramain di Mekah dan Madinah, ya. Sampai
saat ini. Dan witir 8 rakaat tambah 3 atau 20 tambah 3, mana yang benar? Nama kitabnya Syarah Al-Mawahib Al-Ladunnya, nama penulisnya Imam Al-Qastullani. Dia mengutip dari Imam Ibnu Hibban. Kata Ibnu Hibban, Nabi buat 11. Pada masa Umar bin Khattab dipanggilnya Imam Ubay, jadi imam. Ubay, kau angkat jadi imam, tapi jangan kau buat 11 macam Nabi, orang tak sanggup. Nabi memang 11, tapi rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Tak sanggup orang. Kau buat bacaannya pendek saja, tapi tambah rakaatnya 23. Pada masa Umar bin Abdul Aziz bertambah menjadi 39. Maka berdasarkan ini 11, 23, 39. Mana yang paling baik? Pilihannya 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Pilihlah antara itu. Jadi yang ditengok bukan 11 sama 23-nya. Yang ditengok kalau ayat kau panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Sekarang banyak ngaku sunnah. Kami yang sunnah 8 rakaat. Ayat ente apa? Inna atau inna? 8, ambil 8-nya aja.